Hello folks, this is your boy, I'm El, and this is Esato. So, today we have a special guest. Narasumber kita yang emang dulunya itu adalah seorang mantan ketua himpunan juga tahun di masa jabatan 2023 berarti? Ya, 2022-2023. 2022 dan 2023. Dan saya mengenalnya pas emang masa orientasi jurusan ospek jurusan di acara Neon kemarin. Dan saya itu waktu dia menjadi pengisi acara atau menjadi presentator, saya itu kan duduk di paling depan dan merasa kayak amazed gitu karena pembawaan dari segi presentasinya itu, diksi-diksinya itu lebih mendalam ya. Seharusnya mungkin orang ini yang di samping saya itu masuknya bukan ke pendidikan tapi harus ke linguistik atau kesastraan ya, lebih tepatnya. Nah mungkin kita sambut aja dan diserahkan untuk berkenalan kembali. Oke, hello everyone. Aku Samardyan Nurilahi. Sekarang berarti aku seorang guru harian lepas atau seorang guru honorer lah, katakanlah guru honorer. Aku seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta. Jadi kalau ngomongin kesibukan mungkin ya sibuk di sekolah aja lah biasa. Berarti dalam 1 minggu itu ngajar berapa hari? Kalau ngajar cuma 3 hari sebenarnya Untuk dalam seminggu tuh. Oke. Cuman kadang ada beberapa, karena kan di sekolah kebetulan bukan hanya jadi guru, jadi ada tugas tambahan. Kebetulan jadi kalau misalkan di waktu-waktu di luar ngajar pun kadang masih ada kerjaan. Betul. Nah kan tadi udah dibilangin kalau Bapak Oksa ini adalah seorang mantan ketua himpunan di tahun 2022 sampai 2023. Ya. Nah kita tuh mau ngulik gaya kepemimpinannya dan apa yang Bapak Oksa itu berikan kepada himpunan selama 1 periode. Apa ide-ide yang fresh yang telah Bapak Oksa bawa ke dalam himpunan itu? Gaya kepemimpinannya berarti ya? Gaya kepemimpinan apa ya? Apa ya? Apakah Bapak Oksa itu tegas, disiplin, Otoriter? on time, otoriter? Kayak kenal aja otoriter. Enggak. Kalau ngomongin gaya kepemimpinan mungkin disesuaikan dengan karakter ya. Karena ya ini mah penilaian aku pribadi gitu. Ya. Aku ya apa ya aku ya. Self reflection. Kayaknya aku atau Uka nih. Senyamannya aja. Ya, Uka atau aku beda-beda. Kalau ngomongin gaya kepemimpinan balik lagi sih sebenarnya ke karakter dari seorang pemimpin mungkin. Karena kan kepemimpinan itu adalah karakter seorang pemimpin yang dibawakan ketika dia memimpin. Jadi mungkin sejauh ini aku sendiri menilai kayak ini karakter aku pribadi gitu. Hasil dari penilaian sendiri tuh satu mungkin kekurangan dulu ya, kekurangan karena kelebihan mah bingung. Betul. Kalau dari segi kekurangan satu kurang tegas. Karena mungkin orangnya agak cukup lumayan terbilang terlalu santai kayaknya. Satu itu, terus juga yang kedua jadinya gak enakan. Jadi sehingga kadang ada beberapa hal ketika pengambilan keputusan tuh dirasa kurang tepat. Karena kita kadang bingung ya gitu. Kalau misalkan posisinya mungkin kalau misalkan pakai prinsip gitu, kita tuh gak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Jadi mungkin ada salah satu pihak ketika pengambilan keputusan yang dirasa kurang diuntungkan atau ada hal yang kayak gitu, itu tuh dulu sering terjadi ketika di periode. Tapi bagus, in the other hand, Bapak ini masih memikirkan anggota-anggotanya. Iya. Karena sifat gaya enakan tadi. Ya. Lanjut. Itu paling kalau gaya kepemimpinan mungkin kayak gitu ya, jadi terkesan lebih santai kayaknya mungkin ketika periode dulu gitu, ketika periode ketika aku di himpunan. Kalau lokus fokus justru berbanding terbalik. Lokus fokus dulu ketika fokus utama di himpunan itu adalah membangun bukan peradaban baru ya, katakanlah transisi gitu. Dulu di masa transisi perubahan di mana secara kultural dulu tuh terkesan lebih formal, kayak kegiatan tuh banyak webinar, seminar. Ketika dulu aku di periode himpunan kayaknya nggak ada deh waktu itu. Selama 1 tahun periode itu, 1 periode tuh nggak ada sama sekali himpunan tuh mengadakan kegiatan seminar atau webinar kayak gitu. Seingat aku ya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau misalkan balik lagi ke tadi, pertanyaan selanjutnya adalah
hal apa yang dibawa ya, hal fresh apa yang dibawa dulu tuh ketika itu adalah salah satu hal yang baru adalah neon. Waktu itu tuh neon pertama kali dilaksanakan ketika periode UK di tahun 2022 berarti. Waktu itu angkatannya Faras, Kang Faras yang sekarang jadi ketua himpunan tuh dulu masih jadi peserta neon waktu itu pertama kali. Boleh dong dikenalin dulu neon tuh apa untuk mungkin sebagai referensi maba-maba yang sekarang Justru lupa neon kepanjangan apa dah? new orientation. New Orientation Student, kok gak salah deh. Oh, apa sih? Kacau. Nanti kita tambahin di sini ya. Lupa akronimnya. Kalau misalkan memang neon intinya kan kegiatan kaderisasi ya sebenarnya. Jadi dulu tuh kepikiran kenapa bikin neon tuh karena sebenarnya berdasarkan observasi dulu ya sama anak-anak dulu. Observasi analisis sama anak-anak bahwa ketika masa kaderisasi itu cenderung dari tahun ke tahun terasa bukan membosankan, bukan gak bagus, justru bagus karena yang banyak sebenarnya plus minus ya antara neon dan kaderisasi yang lama gitu. Cuman dulu tuh aku pribadi punya pemikiran kayak untuk hari ini kesannya ketika misalkan tujuannya karena orientasi itu kan pengenalan. Betul. Orientasi itu adalah ranah di mana misalkan kita mengenalkan sesuatu yang tadi katakanlah ketika misalkan kita mengadakan neon berarti konteksnya adalah orientasi jurusan. Kita mengenalkan jurusan kita terhadap misalkan mahasiswa tingkat 1 atau mereka-mereka yang masih baru, fresh lah gitu ya, fresh banget masuk ke kampus untuk dikenalkan bagaimana sih lingkungan yang akan kalian hadapi selama nanti 4 tahun ke depan. Terlepas dari misalkan variabelnya itu mau sivitas akademik, dosen misalkan, ataupun mungkin nanti lingkungan teman gitu ya, mulai dari kakak tingkat, alumni dan yang lain-lain lah gitu ya. Demisioner ketika bahkan pengurus himpunan sekalipun gitu dikenalkan di sana. Nah, berpikir bahwa ketika hari itu kayaknya untuk ranah pengenalan tuh kita gak harus dengan metode yang begitu tegang, formal untuk pemberian asupan materi dan yang lain-lain gitu. Perlu dikemas dengan gaya yang lebih kekinian, perlu dikemas dengan gaya yang lebih Gen Z lah ya. Betul. Dan tidak ada pembulian ya tentunya. Betul. Karena untuk menghindari unsur-unsur yang tadi itu kan biasanya kan itu juga masuk ke salah satu 3 dosa besar pendidikan kan kalau harus tahu gitu kan. Mungkin salah satu 3 dosa besar pendidikan di Indonesia itu adalah perundungan, pelecehan, dan pungutan liar kalau nggak salah atau apalah bisa dikoreksi. Intinya salah satunya adalah perundungan dan itu tuh sering terjadi dan marak terjadi kita bisa lihat di sosial media ketika misalkan melaksanakan kegiatan kaderisasi atau orientasi tadi banyak memakan korban. Walaupun mungkin di kampus kita belum pernah ada dan memang tidak ada unsur sedikit pun kepikiran untuk memakan korban ya gitu. Tapi kalau saya sebut unsur yang perundungan kan tidak ada. Tapi bagaimana kalau saya sebut itu ada unsur jual beli kayak kognitif, dia ada kognitif. Jadi gimana maksudnya kan? Jadi kan perundungan itu gak ada, tapi kita ngebuktiin kalau kita tuh di atas semua orang, jadi diadu. Wah, ya. Ngerti gak? Ya, paham. Jadi lebih konteksnya kayak kompetisi adu kepala mungkin ya. Betul. Adu kepala gitu. Jadi kompetisinya ke arah siapa yang lebih cepat mencerna apa yang dia dapat, juga mungkin lebih ke arah dia mampu sejauh mana merepresentasikan apa yang dia dapat gitu. Betul. Ya mungkin ke arah sana sih jadinya gitu. Karena dulu tuh ada 5 poin yang dikejar, 5C kalau nggak salah. Komunikatif, kolaboratif, communication, kolaboratif, creative thinking, kreatif, critical thinking, sama apa berarti ya? Intinya ada 5 poin. Lupa saya bener, banyak lupa bener. Karena udah 2 tahun juga ya. Belum tua ya, mohon maaf. Tapi emang tuh lupa. Intinya ada 5 poin tadi yang dikejar gitu. Jadi ada komunikasi, kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, dan komunikasi udah tadi ya? Ya, nanti ditambahin sedikit. Banyak lupanya ya, maaf. Intinya ada 5 poin tadi yang dikejar gitu. Jadi supaya misalkan sosok pemuda ya, lebih tepatnya kalau aku berpikir atau aku mampu misalkan bilang, karena kalau konteksnya mahasiswa kayaknya terlalu sempit. Mungkin ini adalah karena takutnya mendiskreditkan orang-orang yang tidak bisa mampu melanjutkan pendidikan ke yang jenjang lebih tinggi gitu. Jadi idealnya seorang pemuda mungkin harusnya bisa menguasai 5 poin itu, dasar-dasarnya lah gitu. Itu adalah hal-hal dasar yang mungkin harusnya dimiliki oleh seorang pemuda hari ini. Apalagi kan pemuda itu adalah tulang punggungnya sebuah bangsa, tulang punggungnya sebuah peradaban gitu. Dimana kalau kata dulu presiden pertama kita, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan gitu kan dunia. Jadi
Ya kita selaku pemuda mungkin hari ini, aku juga masih muda ya guys. Tapi cukup sampai di situ. Hah? Dari tadi kan kita sudah banyak mendengar dari sesi perkenalan Bapak Opsa ini, jeda untuk apa? Untuk berbicara, menarik napas itu kan kayak flow-nya ngalir terus kan. Kalau kita masih terbata-bata, dan memang saya juga masih belajar ya untuk bisa seperti beliau. Wah, enggak lah. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih Bapak Opsa itu memanage tata bahasanya, terus nervousnya untuk bisa berkomunikasi secara intens kayak seperti ini? Kalau untuk ke arah sana ya, berarti manajemen diksi kata yang dikeluarkan juga mungkin kayak jeda dari kata per kata ya. Intinya pengelolaan ketika kita berbicara. Kalau dari aku sih, dulu sempat baca salah satu buku, tapi gak sampai beres. Betul. Mungkin hanya beberapa halaman. Saya sudah tahu itu. Karena aku tipikalnya bukan orang yang benar-benar bisa baca buku gitu. Jadi memang orangnya yang malas baca buku. Tapi kalau nonton, mendengarkan. Lebih ke mendengarkan. Kalau nonton pun kadang nonton film misalkan 2 jam, setengah jam tuh udah kebalik. Jadi film yang nonton aku tidur. Dan banyak orang yang bilang itu kalau kita rajin membaca buku, ya, diksi kita itu bertambah. Nah untuk untuk orang ini spesial, dia tuh gak suka baca buku ya, minim paling Al-Quran lah ya. Cuman maksudnya dia itu nggak spesifik untuk tertarik kepada membaca buku, tapi dalam mendengarkan, untuk ngobrol, dia bisa apa, diksi-diksinya tuh apa ya, mumpuni gitu, setara dengan orang-orang yang membaca buku gitu. Enggak lah, masih banyak orangnya kok. Tapi ya itulah, mungkin itu salah satu karakter juga ya, mungkin balik lagi ke pengenalan itu mah jadinya. Aku bukan orang yang suka baca buku, mungkin lebih banyak lebih cenderung menggunakan daya tangkap secara audio mungkin ya, kalau misalkan harus dikategorikan gitu. Jadi ketika pengelolaan diksi kata yang dikeluarkan ketika berbicara, ya jadi apa yang kita dengar sebelumnya aja gitu. Entah dari misalkan podcast atau misalkan tontonan dari YouTube, bahkan ketika kayak ngobrol kayak gini pun kadang ketika misalkan aku merasa ada diksi kata yang dirasa keren nih gitu, bisa dipakai buat ngobrol sama orang gitu, ketika tahu maknanya apa, dan juga cocok misalkan ketika nanti digunakan ketika berbicara dengan orang lain, maka aku akan gunakan gitu. Jadi untuk segi pembendaharaan kata lah ya, katakan untuk segi pembendaharaan kata, aku cenderung lebih banyak dapat dari orang lain karena sering ngobrol, karena mungkin enakan ngobrol kayaknya ya kalau dari aku gitu. Kayak bisa sambil ngopi kayak gini gitu, bisa ya, kesannya kan jadi lebih rileks ya untuk mendapatkan kosakata baru tuh. Jadi kita tidak terpressure oleh kondisi ketika misalkan kalau taruhlah ya dalam studi kasus misalkan kita format rapat kan formal tuh. Jadi sebelum kita berbicara atau mengutarakan pendapat, kadang kita tuh ada tekanan terlebih dahulu bagaimana caranya memikirkan supaya kita tuh tidak tegang dulu sebelum menyampaikan gitu. Jadi ada step lebih lah untuk sebelum menyampaikan pendapat, kita ada step dulu terlebih dahulu untuk melawan rasa takutnya tadi, untuk takut salah berbicara, takut dianggap salah, takut akan misalkan tidak percaya diri lah, kadang tidak percaya diri terhadap apa yang akan disampaikan. Intinya banyak step yang dilakukan dulu sebelum misalkan sampai ke step untuk menyampaikan pendapat. Makanya aku lebih sering ngobrol non formal atau ya nongkrong lah, katakan bukan untuk hal-hal yang, tapi kalaupun nongkrong ya gak sedikit juga kadang pembahasannya kayak hal-hal yang lumayan cukup serius gitu ya sama teman-teman gitu. Karena mungkin entah teman-teman yang terlalu serius atau aku yang terlalu bercanda gitu. Oke. Gitu sih. Lalu pernah gak sih, kan kalau dulu kan saya masa orientasi tuh kenal Bapak Oksa gitu kan. Dari situ saya tuh kayak amazed gitu, kagum sama beliau untuk dari pembahasannya, tutur katanya yang diberikan kepada audiens waktu di Neon itu. Setelah masa orientasi, saya bertemu tuh sama guru filsafat namanya Pak Gilang di kampus. Nah, dari situ syarat dulu sama Pak Gilang. Jadi Pak Gilang ini karakter orang yang serius tapi bisa bercanda juga. Dan memang kalau kita ngasih suatu pertanyaan maupun itu kayak cuma bercanda, dia itu bisa merangkai kata sedemikian rupa supaya berhasil mencapai jawaban yang
dianggap kita logis gitu, ditangkap. Nah, saya tuh penasaran sama orang-orang yang kayak gini tuh, kayak gimana gitu caranya anda ini bisa, walaupun pertanyaannya ngaco, tapi anda tuh bisa apa ya, di otak anda tuh belum ada nih jawabannya, tapi anda tuh bisa mengkias dulu ke sana kemari dulu, lalu straight to the point untuk menjawabnya. Nah, Jadi ada waktu jeda untuk melipir dulu kayaknya. karena itu juga kan secara tidak sadar itu adalah soft skill yang dibutuhkan oleh guru juga Ya, betul. dalam untuk menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya atau menjadi speakers di acara forum-forum tertentu. Betul. Boleh pendapatnya bagaimana? Kalau ya konteksnya ke arah sana mungkin lebih tadi sih. Jadi balik lagi ya kayak yang tadi statement tadi. Cerita tadi aku pernah baca bukunya judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Karangan kalau nggak salah tuh Oh Soo Hyang. Korea mungkin. Jadi di sana dibahas kayak the power of speak itu kayak gimana sih gitu. Ketika kekuatan berbicara tuh ternyata sangat luar biasa gitu. Karena dengan bicara atau dengan bahasa kita bisa menyuruh orang lain lah contohnya ya. Kayak contoh ya misalkan kita di bahasa Inggris gitu ya, ada imperative sentence. Kalimat seruan gitu. Arsi tolong dong, misalkan ambilin kopi. Kadang kan secara psikologis atau secara diri kita tergerak untuk jadi ngambil kopi di gini gitu. Padahal kan hanya sebatas ucapan gitu. Kita kan punya opsi untuk tidak melakukan hal apa yang diperintah oleh imperatif tadi ya itu untuk kalimat seruan tadi gitu. Itu seminimalnya lah gitu. Terus juga dengan misalkan retorika berbicara itu sangat penting gitu ya jadinya ketika di buku tersebut dibahas. Orang-orang yang misalkan mampu merangkai kata, orang-orang yang mampu misalkan untuk merangkai diksinya sendiri untuk menyampaikan sesuatu sedemikian rupanya gitu. Itu tuh cenderung dikenal lebih cerdas, orang-orang intelektual. Padahal kan mungkin bisa saja gitu ya. Itu hanya sebatas diksi yang dia keluarkan ketika di forum atau ketika berbicara gitu. Belum tentu karakternya seperti apa yang dia bicarakan gitu kan. Tapi dengan berbicara di depan umum, dengan misalkan kita mampu menguasai retorika berbicara, kita mampu mengemas branding kita dengan ciamik jadinya gitu, dengan bagus. Ya kita bisa lihat juga kan untuk orang-orang yang misalkan berada di forum-forum debat, di forum-forum misalkan seminar, webinar, orang-orang yang berbicara di depan itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang misalkan memang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Berarti kan kemampuan di atas audiens lah katakan gitu. Karena itu mereka dipercaya untuk menyampaikan sesuatu. Berarti kan itu salah satu poin plus atau poin positif dari misalkan ketika kita mampu menguasai retorika berbicara. Jadi memang bicara itu ada seninya lah gitu. Karena kaitan seni dan bicara itu sangat lumayan cukup erat ternyata gitu. Ada orang yang mungkin berbicara dengan gaya yang lebih formal, ada kan yang menggunakan diksi-diksi akademisi, orang-orang yang senang lebih seperti itu gitu. Ada juga orang-orang yang mungkin mempunyai karakter ketika berbicaranya tuh lebih santai, lebih formal dengan misalkan obrolan-obrolan renyah kayak gini gitu. Karena itu balik lagi mungkin ke karakter si speakersnya tadi, si orang tersebut gitu. Untuk gimana dia menyampaikan sesuatu yang dia katakan dengan tanpa menghilangkan makna esensi apa yang dia ingin sampaikan gitu. Jadi mungkin poin plus dari retorika berbicara adalah kita mampu mengemas makna esensi yang akan kita sampaikan dengan beragam cara. Entah dengan cara formal, entah dengan cara non formal, entah dengan misalkan obrolan renyah, atau bahkan dengan candaan sekalipun gitu ya. Itu bisa disampaikan gitu ketika misalkan kita mampu menguasai retorika berbicara. Dan salah satu kunci untuk misalkan menguasai retorika berbicara adalah, kalau menurut aku sih itu adalah pembenaran kata gitu, pembenaran kata yang cukup luas dan memahami konteks apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kita ingin menyampaikan tentang poin A, kita harus riset terlebih dahulu nih gitu. Apa sih ini poin A? Variabel yang misalkan nanti akan dibahasnya apa aja, faktor-faktor yang misalkan menyebabkan poin A. Lalu juga misalkan, berarti sudut pandang juga dipengaruhi. Betul. Sudut pandang juga dipengaruhi. Lalu juga itu sudut pandang, betul. Sudut pandangnya harus diperkaya lagi. Misalkan kalau menurut ahli, salah satu ahli adalah definisinya ini, sedangkan menurut ahli lain adalah definisinya kayak gini. Itu juga kan jadi memperkaya sudut pandang kita sehingga kita dapat menyimpulkan poin baru untuk kita sampaikan nanti gitu terhadap orang-orang yang akan nanti kita lawan bicara kita lah. Kalau menurut tadi kan seni berbicara adalah retorika. Kalau menurut Aristoteles juga sama. Retorika itu adalah seni berbicara. Bagaimana kita nge-persuade seseorang kayak
apa untuk nge-pursue ya, Iya. mempengaruhi seseorang bisa mencapai tujuan yang kita mau gitu. Of course in a good way ya, harusnya. Harusnya. Nah, tapi kan kata Aristoteles ada 3 poin utama, ada ethos, pathos, sama logos. Ethos itu dari kredibilitasnya juga, kayak semisal saya tuh adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris gitu. Terus kita bagaimana cara mengengage dengan hati gitu. Kalian kalau pathos lebih kayak, saya kan etosnya tadi seni saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Tapi pernah gak sih kalian bayangin kalau misal kalian jadi guru, nah itu berkepatos. Nah logosnya adalah hasilnya dari observasinya yang telah dikemukakan oleh orang-orang yang lain. Nah pertanyaannya, apakah dalam semua Bapak Oksa yang telah lakukan atau itu mau ngisi di acara forum, mengajar anak-anak, apakah ketiga poin etos, pathos, logos itu harus tetap dijalankan atau hanya salah satunya? Kalau mungkin aku nggak terlalu teoritis ya orangnya. Kalau misalkan tadi ada etos, pathos, sama logos, itu kan salah satu teori menurut Aristoteles ya, di karangan bukunya yang retorika kalau nggak salah. Betul. Aku orangnya gak terlalu teoritis, mungkin jadi tidak terlalu memikirkan ke arah yang terlalu banget fundamental, kayak aku harus ngapain nih ketika misalkan berbicara, enggak. Kalau misalkan aku lebih senang untuk menyampaikan sesuatu tuh tergantung audiens. Satu itu tergantung audiens, kedua dibawa dengan santai, apapun forumnya pasti santai sih kalau sama aku. Kayaknya mungkin untuk dibawa ke arah yang lebih serius agak terlalu jarang mungkin ya. Tapi apakah mumpuni seorang Oksa ini kalau di hadapan dengan forum yang serius? Aku nggak tahu. Kayaknya enggak. Tapi betul dicoba. Kayaknya enggak, karena sebagai tolak ukur diri. Kayaknya karena ngelihat dari karakter dari Uka pribadi tuh lumayan cukup apa ya? Orangnya cukup urakan, bukan orang yang benar-benar bukan orang-orang yang benar terjadwal, atau misalkan kita harus bikin plan. Dari kebiasaan mungkin kelihatan ya orang-orang yang gak suka baca buku loh aku gitu. Orang yang lebih suka ngobrol gitu, lebih suka nongkrong. Kayaknya mungkin orang-orang kayak gini, orang-orang kayak aku maksudnya ya, orang-orang kayak aku, terus terutama aku sendiri gitu, aku pribadi. Kayaknya untuk diajak ke arah-arah yang lebih serius mungkin cenderung lebih dijarangkan kayaknya. Cukup jarang gitu. Tapi kalau ya itu, kalau misalkan konteksnya misalkan ketika kita berbicara depan publik, entah terlepas audiensnya anak-anak ya, peserta didik, atau misalkan orang-orang lain gitu, memikirkan variabel tiga variabel tadi, kalau dari aku jelas harus dipikirkan. Kalau misalkan konteksnya itu harus dipikirkan, karena kita pun perlu riset, perlu misalkan menguasai konteks apa yang akan kita sampaikan tersebut gitu, harus memahami, harus menguasai benar-benar konten yang kita sampaikan tadi, supaya misalkan tidak terlalu melebar, juga menjaga kredibilitas kan ya tadi ya, menjaga kredibilitas agar misalkan branding kita pun tetap dicap bahwa orang yang kredibel, capable kita tuh gitu untuk menyampaikan hal tersebut. Ya walaupun misalkan kita pun menyampaikan hanya sebatas sekemampuan yang kita bisa gitu, biasanya kan kayak gitu ya. Karena apalagi konteksnya ilmu gitu kan, ilmu tuh tidak akan pernah ada habisnya gitu kan. Betul. Tidak pernah ada puasnya. Habis kalau kita udah tutup usia aja. Betul. Ya. Jadi kan itu. Nah, jadi kita tuh perlu merasa kurang, harus selalu merasa kurang sih kalau betul. Kaitannya dengan wawasan ya gitu, kaitannya dengan kognisi isi kepala, harus selalu merasa kurang supaya misalkan kita pun bisa terus nge-push. Jadi itu kalau dulu ada salah satu kalimat motivasi yang pernah Uka benar-benar pakai sampai sekarang gitu buat memotivasi anak-anak. Dulu waktu di himpunan terus gitu ya, sering bilang ke anak-anak adalah, pilihannya ada dua, kamu mau batasi tantanganmu atau tantang batasanmu. Anjay. keren. Ya karena kalau misalkan kamu mau buat batasan sendiri ya silahkan, cuman ya berarti itu udah stuck di sana gitu, kemampuan kamu gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau nge-push, mau tantang batasanmu, ya kamu bisa explore banyak hal loh gitu. Betul. Setelah misalkan kamu menguasai A, kamu bisa lari ke poin B. Setelah misalkan public speaking, kita mau menguasai apa lagi nih misalkan secara bidang keilmuan, kita bisa mengasah hal yang lain loh gitu. Jadi ya pilihannya hanya dua gitu selama hidup. Kita mau batasi tantangan atau mau tantang batasan gitu. Betul, dan menjadikan seseorang itu juga nggak gampang bosen. Betul. Terus kalau saya pribadi, kalau ketemu orang itu ada
istilah yang familiarnya tuh kosongkan cangkirannya bila bertemu seseorang. Nah, itu. Jadi kita bisa memetik esensi Memetik. atau esensi atau pelajaran dari orang tersebut yang baru, walaupun memang kalau kasarnya kita udah jauh lebih dari dia, tapi sebagaimana pernyataan tersebut, kita itu harus ditekan untuk jadi orang yang humble dan untuk bisa memetik dan mengengage orang-orang yang diajak kita berbicara begitu. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kalau pas zaman dulu kuliah atau mungkin sekarang lebih ke ngajar, kita udah nge-planning nih di otak kita mau A sampai Z, tapi pada kenyataannya tidak terdistraksi oleh hal-hal lain, tapi memang kitanya nyampein cuman dari X, Y, Z. Nah, Nah, pertanyaannya, bagaimana kita itu untuk biasa stuck on planning gitu di otak kita sebagaimana, dan kita tuturkan juga gitu, masih stuck dalam pemikiran tersebut. Oke. Wah, ngomongin planning ya. Ya, karena saya sendiri di kelas tuh, misalkan kayak kemarin masyarakat madani saya presentasi, dari A sampai Z udah ketahuan gitu. Mau gimana, menyampaikannya gimana, mau nge-engage audiens atau anak-anak gimana, tapi pas presentasi, cuman definisi udah gitu aja. Gak ada engage-nya. Nah, kita tuh pengen tahu dari sudut pandang Bapak Oksa itu bagaimana. Kenapa sih lucu disebut bapak? Ya. Jadi taruhlah kalau misalkan konteksnya kita sudah membuat plan dari A sampai Z, namun pada realitanya mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Dan pada akhirnya hanya menyampaikan X, Y, Z aja gitu. Iya, betul. Oke. Jadi mungkin ada fasenya UKA pun membuat plan gitu ya. Karena kalau misalkan ngomongin orang yang terencana, aku orangnya gak terencana banget ini. Aku orangnya yang memang bener-bener gak selalu membuat rencana, misalkan menyiapkan sesuatu itu tidak terlalu ini. Tapi kalau misalkan memang ada hal yang benar-benar harus aku persiapkan, ya aku pun pasti mencoba memaksimalkan hal tersebut, yang mempersiapkan preparasinya benar-benar coba dibuat semaksimal mungkin apa yang sudah aku upayakan gitu. Dulu di himpunan, ketika di masa himpunan lah, katakanlah ketika masa kuliah, dulu sempat membuat planning seperti itu gitu. Kayak dulu ketika di himpunan tuh UK selama satu periode itu dibagi 3 periode. Betul. Jadi dibagi 3 fase lah, katakan 3 fase bukan 3 periode. Fase pertama misalkan 100 hari pertama itu digunakan untuk tahap adaptasi. Karena mau gak mau ini tuh adalah transisi dari masa kepemimpinan sebelumnya ke masa kepemimpinan UK misalkan. Mau gak mau di sana berarti ada perbedaan gaya kepemimpinan, ada perbedaan pengambilan keputusan, perbedaan komposisi massa pula gitu. Sehingga di sana pasti menimbulkan banyak hal yang perlu diadaptasi oleh aku sendiri maupun sama anak-anak gitu, secara kolektif gitu kan. Jadi di sana digunakan untuk tahap adaptasi, mulai dari misalkan perancangan susunan program kerja, lalu juga misalkan penguatan chemistry internal pengurus gitu, dan yang lain-lain. Di fase masa 100 hari kedua, itu tuh kita mencoba mengoptimalkan, karena tadi kita tuh udah, kalau misalkan ngomongin ideal, berarti kan seharusnya ketika di fase 100 hari pertama, kita tuh udah chemistry udah kebangun, betul, perencanaan udah matang, dan yang lain-lain. Nah, betul. Sehingga di masa fase atau di masa 100 hari kedua adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan planning yang sudah kita buat di 100 hari pertama. Dioptimalkanlah di sana gitu di masa 100 hari kedua. Lalu masuk di masa 100 hari ketiga, di sana sudah mulai langsung intensitas program kerja menurun. Lalu lebih fokus ke arah regenerasi. Lebih fokus ke arah bagaimana caranya nanti melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan didatangkan oleh seseorang yang baru terhadap himpunan gitu misalkan ya. Nah, jadi aku juga pernah membuat plan tersebut, lalu mencoba misalkan mengoptimalkan, walaupun mungkin di tengah jalan ataupun di tengah-tengah nanti ketika masa periode tadi berlangsung tidak sesuai dengan harapan ya pasti gitu. Itu pasti tidak sesuai harapan. Ya yang aku lakukan adalah tetap mencoba stay on the track aja sih gitu. Kita boleh punya plan, kita boleh idealis, tapi kan yang namanya di organisasi kita dituntut menjadi problem solver masalahnya gitu. Betul. Karena mau gak mau organisasi adalah tempatnya masalah. Kalau misalkan kamu gak mau nyari masalah, ya jangan ikutan organisasi gitu. Betul. Toh kita di organisasi dituntut untuk memikirkan orang, kita tuh dituntut untuk berpikir bagaimana caranya memikirkan orang lain. Ya kan? Betul. Karena gak mungkin sekarang kita misalkan, contoh lah kita sekarang ngobrol, ngapain jauh-jauh dari rumah pagi-pagi ke sini gitu.
kalau cuman buat ngobrol doang, menuntaskan misalkan apa yang ingin disampaikan kepada banyak orang gitu. Betul. Padahal kan kalau misalkan kita punya opsi lebih enak selimutan di rumah kayaknya jam segini, Betul. apalagi dengan cuaca yang kayak gini kan ya. Betul. Tapi kan mungkin di organisasi ada tempatnya masalah juga, kita tuh dituntut untuk memikirkan banyak orang gitu di sana. Jadi secara kepentingan pun itu kepentingan kolektif kan, kepentingan banyak orang. Tetap coba stay on the track, jangan sampai kita boleh melipir, tapi jangan sampai terlalu jauh gitu. Karena memang kita tuh kadang perlu juga gitu untuk misalkan mencari sudut pandang baru juga di tengah-tengah jalan. Agar mungkin tujuannya bukan untuk kita tuh manuver atau berubah arah, tapi justru untuk menguatkan ketika nanti kembali ke track yang akan kita jalani. Gitu. Jadi ya apapun nanti yang kalian jalani mungkin ya, terlepas di himpunan gitu ini ya, karena mungkin ini konteksnya kan aku ngobrol sama anak himpunan, jadi ya sesulit apapun, sestruggle apapun nanti di tengah jalan ya tetap coba stay on the track aja sih gitu. Kadang kita pun kalaupun memang dirasa perlu rehat ya rehat gak apa-apa gitu, kadang kita pun kan perlu untuk jeda sebentar supaya misalkan bisa melangkah lebih jauh gitu. Oke. Cukup menarik ya. Lalu kalau dibilang kita ngomongin turning point, kan Oksa ini berangkat dari orang yang nggak suka baca buku. Betul. Tapi turning point-nya boleh dong diceritain gimana sampai sampai bisa bisa berretorika seperti ini. Aku belum cukup handal dalam berretorika. Tapi menurut pandangan saya pribadi, ini adalah bahan untuk saya mengkaji diri gitu. Untuk batu loncatan saya. Turning point. Turning point berarti pas masuk kuliah sih sebenarnya. Karena aku tuh SMP SMA tidak pernah mengikuti sama sekali kegiatan apapun itu kayak bukan, bahkan SMP gak ikut OSIS, MPK yang kayak gitu-gitu, pramuka enggak. SMK apalagi enggak juga sama. Jadi ketika di kuliah tuh benar-benar pertama kali mengikuti organisasi ya di kuliah gitu, benar-benar pertama kali itu di perguruan tinggi. Dan ketika pertama kali mengikuti kegiatan organisasi itu rasanya kayak wah, aku kayaknya salah jurusan. Bukan, salah ngambil keputusan. Karena dulu tuh di benak pertama kali masuk kuliah tuh, wah kuliah mah enak, bisa belajar tapi bajunya keren-keren kata-kata. Cuma 3 hari lagi kan? Cuma 3 hari lagi. Pokoknya adu outfit lah gitu yang kepikiran deh gitu. Dasar bonggol emang aku. Ternyata maksudnya teh ketika menjalani perkuliahan sampai akhirnya dulu tuh, bahkan ketika masuk organisasi pun pertama kali itu bukan keinginan sendiri kan gitu. Dulu sempet cerita waktu di Neon juga kan, aku tuh masuk organisasi pertama kali bukan karena keinginan sendiri, tapi dijebak oleh salah satu kawanku. Betul. Sama Pak Fikri yang pipinya berambut pokoknya. Sama Pak Fikri dulu tuh tiba-tiba diajak, bukan tiba-tiba besok interview BPM. Hah, gimana? Oke. Tenang. Sampai akhirnya ya karena mungkin ngerasa gak enak juga, karena kayaknya kita mau gak mau harus ngikutin alurnya dulu deh gitu. Walaupun misalkan kesannya awalnya terpaksa gitu, jadi di sana ngerasa punya tanggung jawab untuk misalkan menuntaskan amanahnya dulu, karena dulu tuh ada yang bilang, kakak tingkat aku gitu, kakak juga sebagai kakak alumni sama di PBI Acandra, pernah bilang tuh berpesan kayak gini, jangan jadi pengecut, tuntaskan apa yang sudah kamu mulai. Jadi kita tuh gak boleh berhenti di tengah jalan misalkan. Ketika kita sudah memulai sebuah perjalanan, ya tuntaskan perjalanannya sampai selesai. Jangan sampai jadi pengecut ketika nanti di tengah jalan ada struggle, ya kita berhenti gitu. Jangan hanya sebuah masalah, kita tuh akhirnya putar balik lah gitu, balik kanan dan yang lain-lain. Justru ketika ada masalah itu adalah titik dimana kita diuji kan. Betul. Titik dimana misalkan kita diberikan sebuah kesempatan untuk memecahkan sebuah masalah. Dan di sanalah juga kita kalau konteksnya misalkan ini ya, main game gitu, naik level. Justru ketika kita mengalahkan sesuatu, kita naik level kan gitu kalau di games pun gitu. Makanya ya kadang orang-orang tuh menghadapi sebuah masalah, ya bukan orang-orang ya, aku sendiri pun gitu ketika menghadapi masalah tetap kok gitu. Kalau bahasa Jermannya mungkin kukulutus gitu.
Kuku Lotus mah tetap ada aku juga gitu. Betul. Aku tuh tetap Kuku Tapi Lotus. harus dijalani. Hah? Tapi harus dijalani. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang lain, kenapa sih kita tuh tiap ada masalah selalu mengeluh, padahal mau gak mau yang membuat kita bisa seperti ini, yang membuat kita bisa memiliki kemampuan, kredibilitas, kapabilitas itu adalah masalah loh gitu. Betul. Kita tuh gak pernah berterima kasih terhadap masalah. Yang ada tuh justru kita selalu menyalahkan masalah gitu. Padahal mau gak mau yang membuat kita naik level, yang membuat kita misalkan secara kualitas bisa meningkat adalah masalah loh gitu. Iya. Dan kita berbangga diri untuk hal itu. Betul. Tapi ya tetap aku juga manusiawi kok tadi bahasa Jerman Kuku Lotus. Oke. Menarik banget ya. Mungkin kita udah ngobrol banyak tentang masa kepemimpinannya dari Bapak Oksa ini, lanjut ke seni berbicaranya. Before we end up this story, boleh dong dikasih advice kepada orang-orang yang menonton, mungkin ini sebagai batu loncatan mereka untuk mencari jati diri juga. Wow. Atau lebih mengenal untuk maba-maba, oh ada loh dari PBI yang emang Kan? yang emang expand gitu kan, dari segi diksinya atau cara seni berbicaranya. Boleh dong. Nggak dikasih pilihan, biasanya 50.000 tanpa kata-kata atau 100.000 dengan kata-kata. Wah ini mah banyak dikat, ini mah banyak bercanda soalnya. Apa ya Jer kalau misalkan disuruh dibilang konteksnya berarti buat yang masih kuliah? Kata-katanya. Konteksnya apa ya? Audiensnya nih. Atau kata-kata aja lah gitu ya. Oh ya, advice aja lah. Advice. Kalau advice-nya mungkin simpel, jangan jadi aku. Karena aku tidak layak ditiru. Tapi mungkin itu sih, kalau misalkan memang ini konteksnya serius ya, serius dulu sedikit. Kalau misalkan memang ada yang harus disampaikan untuk orang banyak, mungkin itu sih. Ini dari aku yang mungkin sok-sokan memotivasi adalah mau membatasi tantanganmu atau tantang batasanmu. Jadi ya kita sebagai manusia, yang namanya belajar itu kan sebuah kewajiban dari kita lahir sampai nanti kita mati. Dari kita muncul ke bumi sampai dikebumikan. Betul. Itu wajib belajar. Apalagi kita sebagai orang Islam, sampai ada di hadisnya kan, kewajiban menuntut ilmu itu seperti apa gitu. Makanya ya jangan merasa puas dengan apa yang kalian miliki sekarang. Jangan sampai merasa stuck juga. Ketika misalkan kalian merasa stuck, ya mungkin ada baiknya untuk rehat sejenak, tarik nafas dalam-dalam, lalu memikirkan hal-hal yang jernih terlebih dahulu gitu, supaya misalkan kita tuh bisa mengekspor banyak hal lebih lanjut lagi gitu. Jadi ya itu sih mungkin prinsip yang mungkin bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi mau membatasi tantanganmu, mau dibatasi tantangannya atau mau membatasi apa sih? Mau membatasi tantangan atau misalkan mau tantang batasannya gitu. Wah ini kayaknya paling kacau ya Satok ya. Dan mungkin kalimat terakhir dari saya yang disebutin Bapak Oksa ini, jangan ikutin saya kan. Tapi saya jadi ke-trigger gitu di otak saya. Jangan menilai sesuatu hal itu buruk, karena yang buruk itu tidak selalu buruk. Karena seperti contohnya pup atau tahi, itu juga bisa menjadi sesuatu yang berguna, yaitu pupuk. Betul. Dan terima kasih Bapak Oksa sudah datang dan berhujan-hujan di acara Satok ini. Seru, keren, dan kita bisa belajar banyak di dalam seni berbicaranya dari Bapak Oksa ini. And don't forget the hit button, subscribe, like, and comment. And ya, sampai jumpa di episode Satok selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Ya bapak-bapak dulu.